Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Kak Yandri, dalam video pendampingan komuni pertama dengan tema Aku Mengaku Dosa. Nah, adik-adikku sekalian, pada kesempatan ini, dalam video ini, Kak Yandri akan memberikan tema yang baru sekaligus tema terakhir, yaitu tema tentang Aku Mengaku Dosa. Nah, semoga dengan video ini kalian dapat terbantu untuk memahami tentang bagaimana arti dosa dan bagaimana supaya orang dapat melakukan silih atau pertobatan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya. Oleh karenanya, mari kita awali pertemuan kita secara online ini dengan doa bersama. Mari menyiapkan hati dan marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tuntunlah kami semua menurut jalan-Mu. Terangilah kehidupan kami, agar kami juga mampu menjadi terang kepada orang lain. Masuklah ke dalam hati kami, dan ubahlah kami dengan sepenuhnya menurut kehendak Bapa. Bantulah kami supaya kami teguh berjalan menuju ke Kalvari seperti Engkau, dan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh cinta kasih, damai sejahtera, dan penuh adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih, sekali lagi salam sehat buat kalian semua. Saya mengharapkan mendoakan kalian semua sekeluarga tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada kesempatan ini kita bersyukur ya, karena kita akan mendalami tema yang terakhir, yaitu Aku Mengaku Dosa. Nah, pemahamannya atau titik tolak mengapa kita ingin belajar tentang pengakuan dosa atau arti dari kata dosa itu sendiri apa sih? Nah, seperti ini. Sebagai anak yang beriman Katolik yang menjadi citra Allah, ya kalian dalam pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan arti kata citra. Artinya kita ini serupa, segambar dengan Tuhan Allah. Tetapi karena kita ini adalah manusia yang biasa yang tak pernah luput ya dari dosa, dari segala tindak tanduk kehidupan kita dalam kehidupan bersama, tentu saja kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa, pernah melakukan kesalahan. Nah, akibat dosa atau kesalahan yang kita perbuat itulah, nah, itu yang perlu kita akui. Saya kasih contoh, misalkan saya, Kak Yandri, saya pernah berbohong. Saya pernah misalkan membuli temanku. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, saya menyesali perbuatan yang telah saya lakukan itu. Ya, tadi membuli teman, ya, berbohong. Ketika saya menyesal, lalu kemudian, saya harus mengakui pertobatan saya itu. Namun dalam gereja Katolik, teman-teman ya, dalam gereja Katolik, ada istilah yang digunakan agar orang-orang yang menyesal akan dosanya itu bisa dimaafkan, ya, bisa dimaafkan. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Silakan dengarkan penjelasannya Kak Yandri. Nah, di sini mulai dari slide yang pertama. Mengapa kita harus mengaku dosa? Di sini poin yang pertama dikatakan karena kita sudah berbuat dosa terhadap sesama manusia yang lain. Yang kedua, setiap orang yang sudah melakukan dosa harus bertobat. Nah, jadi jelas teman-teman ya, jelas anak-anak yang terkasih, adik-adik yang terkasih. Kalau misalkan kalian sudah berbuat dosa, ya, kemudian dalam perjalanan waktu seperti tadi pengalamannya Kak Yandri, kalian menyesali, kalian mengingat kembali perbuatan kalian yang salah itu, dan kalian menyesal, wah salah Kak ini, sudah melakukan dosa. Maka kalian ya harus melakukan pertobatan, ya kan? Pertobatan. Contohnya misalkan saya kasih dalam gambar ini. Di sini gambar yang ini kalau kalian perhatikan ya, kayak seperti ya ini membuli ya, gambar kedua juga sama membuli ya. Membuli itu apa sih sebenarnya? Nah, membuli itu kan seringkali terjadi dalam kehidupan ya kita dalam dunia pendidikan ya, entah di sekolah atau bahkan dalam lingkungan bermain kita. Membuli itu artinya apa? Kita menghina ya, mungkin bahasa kasarnya mengejek ya, sehingga teman-teman yang dibully, diejek itu ya secara psikologis hatinya sakit, lalu juga secara pikiran mungkin saja dia merasa tidak nyaman, ya kan? Karena dia merasa tidak nyaman, pada akhirnya dia bisa menjadi pribadi yang minder dan bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Makanya penting teman-teman ya, saya selalu mengangkat tema tentang bully ya, tentang tema tentang bully ini supaya ya kalian menyadari
kalian yang akan komuni pertama ini menyadari bahwa tindakan bully ini tentu saja tindakan yang tidak benar ya, adalah tindakan dosa. Karena kembali ke titik tolak tadi ya kan, manusia citra Allah ya. Dasar awalnya tadi Kak Yandri menjelaskan manusia itu citra Allah. Kalau kau menghina temanmu yang lain, kamu keriting. Berarti kamu menghina ciptaan Tuhan ya kan? Karena meskipun dia keriting, dia ciptaan Tuhan. Nah, jadi itu dasarnya. Nah, itu dia. Lalu berikutnya. Saya perusahaan. Yang pertama, dosa berarti berbalik dari Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dosa selalu merugikan diri sendiri dan sesama. Ini tulisannya agak kurang jelas, tapi semoga bisa Kak yang dibacakannya. Jadi jelas di sini teman-teman ya, anak-anakku yang terkasih. Jadi di sini dijelaskan tentang pengertian dosa. Dosa itu berarti berbalik dari Tuhan ya. Berbalik ibaratnya kita sudah berjalan ke depan, Tuhan di depan, tapi karena ada sesuatu yang menarik di belakang, kita berbalik. Ya, kita berbalik ke belakang. Kita malah membelakangi Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak benar juga ya. Yang awalnya kita mengikuti Tuhan, tapi karena ada godaan yang lebih enak, misalkan menarik, kita membelakangi Tuhan. Kita bertolak ya, malah ke belakang. Dosa selalu merugikan diri sendiri dan sesama. Nah, perbuatan dosa itu merugikan diri sendiri. Coba tadi, contoh yang sederhana, bully kan? Kau membuli teman, merugikan temanmu. Lalu juga yang kedua, merugikan diri sendiri ketika teman sekelas melihat, Kak Yandri ini suka membuli temannya, jauhi dia. Dia anaknya tidak baik karena membuli teman, ya kan? Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Nah, ini sesuatu. Nah, jadi untuk menghitung bahwa itu perbuatan dosa, lihat tadi, merugikan diri sendiri dan juga merugikan sesama. Itu yang tidak benar. Contoh perbuatan dosa. Di sini saya berikan contoh perbuatan dosa. Yang pertama, ya ini mengganggu teman ya, masih sekitaran terkait bully. Lalu yang kedua tentang dosa bunuh diri. Yang pertama, kenapa saya selalu mengangkat tema tentang bully? Sekali lagi karena pendidikan saya, background saya guru, dan seringkali saya dapatkan ya di lingkungan sekolah kita secara khusus di Makassar seringkali terjadi bully, itu bisa mengikis kepercayaan diri atau bahkan membunuh karakter teman-teman yang dibully. Makanya saya sangat tidak suka, saya selalu ya keras dengan tindakan anak-anak yang membuli. Saya hukum dan saya akan berikan sanksi yang tegas. Karena itu bukan pribadi ya anak-anak sekolah ya, apalagi anak-anak Tuhan dalam konteks iman Katolik. Harapan saya kalian tidak seperti itu. Bangunlah pola pikir yang sehat, bangunlah niat yang baik dalam berelasi dengan sesama. Itu yang pertama. Lalu gambar kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar bunuh diri. Ini dosa loh. Kenapa bunuh diri itu dikatakan dosa dalam gereja Katolik? Pertama, kehidupan ini diberikan oleh Tuhan, sehingga yang berhak mengambil hidup kita ini adalah Tuhan satu-satunya. Bukan diri kita, bukan juga orang lain. Makanya bunuh diri atau membunuh orang itu tindakan yang sangat berdosa. Karena menghilangkan nyawa orang lain. Ya. Lalu yang kedua, ya, tindakan bunuh diri dikatakan dosa karena ketika kita sudah hidup dalam dunia ini, ya makanya kita harus bersyukur atas nafas kehidupan yang diberikan Tuhan. Ketika orang mau mengakhiri hidupnya, berarti dia tidak pernah bersyukur. Dia tidak mau, ya, dia tidak pernah mau mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan atas kehidupannya ini. Sesulit-sulit apapun kehidupanmu, sesusah-susahnya dirimu, ingatlah bahwa masih ada orang yang lebih susah daripada diri kamu di luar sana. Ingat perkataan Kak Yandri ini. Lalu juga, ini juga ya, menyontek juga dosa loh. Biasanya juga kan di dalam dunia lingkup pendidikan ya, nyontek. Ya, ini nyontek, ini sudah pasti sesuatu yang berdosa teman-teman ya, karena kamu istilahnya ya kayak saya mencuri ide orang lain. Ketika saat ujian bekerja, ya kalau misalkan bekerja sama boleh bertukar pikiran, bertukar gagasan, ide. Namun ketika mengerjakan ujian ya, saat dimana kamu harus berjuang sendiri-sendiri, namun kamu ternyata ya meminta jawaban dari orang lain atau bahkan melirik jawaban orang lain ya, ini tentu kan sesuatu yang menyimpang ya, sesuatu yang merugikan orang lain. Hasil usahanya sendiri malah kamu lihat. Ya, kamu yang diuntungkan tapi orang lain dirugikan. Jadi jelas ya. Jadi ini secara garis besar saya berikan penjelasan tentang dosa
yang seringkali dilakukan oleh kita manusia, ya. Karena berdosa baik itu berat maupun ringan, maka kita harus mengaku dosa secara pribadi, dan dalam gereja Katolik kita harus mengaku dosa kepada uskup atau pastor. Lalu pengakuan dosa itu dapat dilakukan secara berulang-ulang kali. Nah, untuk menghapus dosa manusia, maka harus menerima yang namanya sakramen tobat. Nah, sakramen tobat kita lihat di sini. Kita menerima sakramen tobat. Sakramen tobat kita terima melalui seorang pastor atau uskup. Jadi ingat ya, yang bisa memberikan sakramen tobat itu adalah uskup dan pastor. Tapi pada umumnya yang memberikan sakramen tobat, ya, yang memberikan berkat sakramen tobat itu adalah pastor. Uskup kan hanya satu ya dalam setiap keuskupan. Sehingga yang menjadi perpanjangan tangan uskup itu adalah pastor ya, atau imam. Lanjut. Yang kedua, pastor mendengarkan segala dosa kita, dan setelah itu atas kuasa gereja dan Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa manusia, ya, mengampuni dosa-dosa orang yang mengakui dosanya. Saya mengakui dosaku bahwa saya telah melakukan tindakan ini, berbohong, apa dan sebagainya. Dia mengakui dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara atau sistematika orang yang akan mengaku dosa masuk ke dalam kamar pengakuan. Saya akan berikan pertama syarat menerima sakramen tobat. Ini silakan dibaca secara jelas. Yang pertama, dibaptis secara Katolik. Baptis menjadi pintu gerbang untuk menerima sakramen-sakramen lain. Ya jelas ya. Pernah saya jelaskan juga ini dalam video saya bahwa sakramen baptis itu adalah sakramen yang pertama dan utama diterima oleh mereka yang ingin menjadi warga Katolik. Kenapa? Karena sakramen baptis adalah pintu gerbang ya. Sakramen pertama yang harus dilalui setiap orang agar dia menjadi Katolik secara sah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai kesadaran akan dosa. Ya, jadi kesadaran akan dosa itu artinya seperti tadi, dia ketika dalam perjalanan waktu hidupnya dia mengakui, oh saya pernah berbuat dosa dan saya pernah merugikan orang lain dan juga diriku sendiri. Oke, saya menyadarinya. Sehingga di sini dikatakan dosa menjauhkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Orang perlu menyadari dosanya agar bisa menerima rahmat pengampunan dari Tuhan. Nah, jadi dua poin penting ini tolong diingat teman-teman ya. Ketika nanti kalian akan mengaku dosa, jadi ceritanya kalian ini akan mengaku dosa sebelum menerimakan sakramen komuni pertama. Kalian akan mengaku dosa kepada pastor ya. Nanti para pembina akan menentukan harinya kapan kalian akan memberikan mengaku dosa kalian kepada para pastor. Ketika kalian ya memberikan pengakuan akan dosa kalian, maka sadari itu, dan ketika kalian mengakui, kalian betul-betul dalam suasana penyesalan yang ya kalian, oh saya ingin bertobat dan saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Itu. Nah, sekarang tata cara pengakuan dosa. Ya, tata cara pengakuan dosa yang pertama, masuk kamar pengakuan dan membuat tanda salib ya. Kalian masuk ke kamar pengakuan lalu membuat tanda salib. Nah, lalu yang kedua, mengakukan dosa secara lisan kepada imam. Jadi anak-anak ya. Jadi kalian kalau melihat bukunya kalian ini di halaman 76, di situ sudah ada secara sistematis ya cara-cara kalian akan memberikan pengakuan dosa. Tapi Kak Yandri memberikan secara lebih sederhana ya, secara poin-poin penting agar kalian lebih mudah memahaminya. Poin yang kedua, mengakukan dosa secara lisan kepada pastor. Dosa harus disebutkan secara lisan, bukan dalam hati, sebagai ungkapan kesungguhan. Jadi diungkapkan, pastor, dosa saya adalah saya berbohong, saya pernah mencuri, saya pernah melakukan tindakan ini, itu dan seterusnya. Lalu yang berikutnya, dosa yang diungkapkan biasanya dosa berat. Oke, bisa dosa berat dan juga dosa ringan. Yang dosa berat itu maksudnya apa? Melanggar 10 perintah Allah dan dosa-dosa yang sering dilakukan. Ya, oke. Misalkan suka sengaja misalkan terlambat bangun sebelum pergi sekolah, atau sengaja terlambat masuk dalam kelas online ya kan, biasanya itu sering terjadi. Berikutnya, setelah mengaku dosa, imam akan memberikan absolusi. Absolusi itu apa?
kata-kata pengampunan. Jadi seorang pastor akan memberikan seperti ini. Jadi Yandri, atas nama gereja dan kuasa yang diberikan Tuhan kepada saya, ya saya ini pastor ya, saya sebagai pastor, maka saya mengampuni dosamu Yandri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, absolusi ini juga merupakan ya ungkapan sakramen tobat. Jadi yang memberikan pengampunan itu adalah pastor, ya, adalah pastor yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kristus yang lain. Ya, jadi pastor itu adalah Kristus yang lain. Bahasanya seperti itu. Kristus yang lain artinya apa? Dia memiliki kuasa untuk memberi pengampunan, ya. Dia memiliki kuasa, pastor memiliki kuasa memberikan pengampunan oleh karena jabatan jabatan pastornya, bukan jabatan namanya. Misalnya karena Pastor Leo ya, karena pastornya dia memiliki jabatan dan kuasa dari Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa umatnya. Saya berikan lagi ritus yang agak yang cukup agak sama ya seperti ini. Peniten ya. Jadi peniten itu maksudnya apa? Pengaku dosa datang kepada seorang pastor yang sah. Lalu pastor memberkati umat yang mengaku dosa. Jadi, Yandri saya berkati kamu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu umat atau pengaku dosa menjawab, Bapak, pengakuan saya yang terakhir adalah misalkan karena kalian baru pertama kali jadi ya oke, sebut saja ya. Bapak, pengakuan saya ini adalah yang pertama. Silakan kalian menyebutkan itu. Jadi, pastor atau Bapak, ini adalah pengakuan saya yang pertama. Tolong diingat. Kemudian, saya hendak mengaku dosa. Dosa saya adalah, sebutkan seperti tadi yang saya katakan. Saya berbohong ya, pernah mencuri, pernah melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Lalu ketika sudah semua kamu sebutkan dosa-dosamu sampai di titik ini, misalkan ada 10 dosamu, 20 dosamu sebutkan, ketika sudah selesai, lanjut di pernyataan yang di bawah ini. Saya sungguh menyesal atas dosa-dosa saya. Sekarang saya mohon pengampunan dan penitensi yang berguna bagi saya. Penitensi itu semacam hukuman ya, hukumannya dalam bentuk doa. Oke Yandri, silakan nanti kamu Yandri penitensinya doakan 10 kali Bapa kami, misalkan. Lalu para pastor memberikan nasihat, baik kamu sebaiknya jangan melakukan lagi tindakan berbohong ya dan mencuri itu karena itu tidak baik. Lalu sebagai penitensi atau sanksinya kamu berdoa 10 kali Bapa kami. Lalu pastor akan memintakan untuk mengucapkan doa tobat. Nah, tolong dihafal doa tobatnya ini ya. Doa tobat. Doa tobat itu ada di puji syukur nomor 25 dan juga di buku kalian halaman 77. Tolong itu dihafal ya. Nanti sebelum mengaku dosa atau masuk dalam kamar pengakuan, setiap pembina mungkin akan ya mencoba mengeteskan apakah dihafal doa tobatnya. Jangan sampai nanti tidak dihafal. Nah, tapi boleh juga nanti membawa buku puji syukur, oke? Kalau misalkan grogi atau nervous karena tidak ya takut ketemu pastor gitu ya kan, pertama kali masuk kamar pengakuan pasti kan orang Makassar bilang domba-domba, agak sedikit yang mengalami ya demam panggung atau nervous. Jadi silakan boleh bawa puji syukurnya sebagai bentuk jaga-jaga. Nah, setelah menerima sakramen tobat, janganlah kita ini berbuat dosa lagi. Kita harus hidup lebih baik lagi untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, adik-adik yang terkasih, anak-anak yang terkasih, kalau kalian sudah mengakui dosa kalian di hadapan pastor dan pastor sudah memberikan nasihat dan penitensi dan kalian berdoa, setelah kalian berdoa, sadari itu bahwa oke, saya sudah menjadi ya Yandri yang baru. Artinya ketika saya menjadi Yandri yang baru, artinya saya sebisa mungkin ya tidak lagi melakukan perbuatan dosa itu. Ya, sebisa mungkin tidak melakukan perbuatan dosa itu. Namun ya karena kita ini manusia yang lemah, yang mudah jatuh dalam godaan dan dosa, maka tadi dikatakan ya, setiap orang boleh ya menerima sakramen tobat secara berulang-ulang. Ya kan misalkan dalam bulan pertama dia mengaku dosa, nanti di bulan ketiga lagi saya mau mengaku dosa deh. Banyak lagi dosa aku ini. Oke. Jadi jangan sampai berpikir juga bahwa sakramen tobat ini seperti ajang pelarian dari dosa-dosamu. Tidak seperti itu teman-teman. Sekali lagi ingatlah dosa yang sudah kamu perbuat itu dan ketika sudah diampuni, ya idealnya jangan lagi kamu lakukan, sadari itu dan sesali itu. Jadilah menjadi anak-anak yang lebih baik
ya, yang lebih beriman dalam perjalanan proses pendewasaan hidup kalian. Lalu berikutnya, rangkuman. Oke. Jadi bertobat berarti kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nah, itu tadi. Dosa itu kebalikannya bertobat ya. Dosa tadi kan berbalik dari Tuhan, Allah, sesama, dan lingkungan. Tapi kalau bertobat itu berarti kita kembali kepada Tuhan, sesama, dan lingkungan. Tuhan sangat senang menerima kembali setiap orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Sakramen tobat merupakan tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, kuasa pengampunan dosa diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul yang diserahkan kepada para penggantinya, yaitu kepada uskup, pastor, imam sampai sekarang. Pastor atau imam memberikan pengampunan atas nama Tuhan, bukan atas namanya sendiri. Pastor memberikan nasihat dan memberi denda atau penitensi atas dosa-dosa kita. Nah, sebagai tugas buat kalian ya, silahkan kalian menghafal doa tobat. Tolong kalian menghafal doa tobatnya, boleh nanti divideokan, direkam, lalu kirim ke WA group sebagai tugas kalian. Jadi saya mengharapkan kalian menghafal doa tobat supaya nanti ketika kalian masuk ke dalam kamar pengakuan, kalian siap untuk mengakui dosa-dosa kalian dan menyesalinya, dan kalian siap menerima berkat dari pastor bahwa kalian diampuni dosa-dosanya. Oke, itu saja dari Kak Yandri berdasarkan tema kita hari ini, aku mengaku dosa. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, lalu juga kalian sekeluarga juga orang tua kalian diberikan kesehatan, dan siapkan diri kalian untuk mengaku dosa. Sampai jumpa, salam sehat, God bless you all. Sampai jumpa.